nggak ketemu. Nah, sebenarnya kan sini isinya. Oh, sini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya wa sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh sekaligus jamaah taklim di pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk nyata pertolongan Allah, hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Gak sungkan pagi hari ini kita yang lain pulang tetap ada di sini. Dalam rangka apa? Sama-sama mengingatkan dalam hal ibadah, hal-hal terkait dengan itu. Semoga dengan ini minimal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezeki kita, dalam kehidupan kita, barokah keluarga kita dan lain sebagainya. Karena barokah itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tekun mempelajari ilmu-ilmu Allah, insyaallah barokah akan turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bermohon semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kemarin saya mestinya hadir, ya masih kehujanan. Jadi pas di depan gereja situ hujan. Waduh, ke sana hujan, ke sini hujan, saya tunggulah. Ternyata nggak reda-reda itu. Ya, itu namanya uzur syariah. Semoga ke depan bisa kita antisipasi. Pada pekan lalu, pertemuan sebelum ini kita menjelaskan terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Ingat ya Pak ya? Oke. Maka kali ini kita akan membahas tentang toharoh yang kedua, yaitu tentang mandi. Kalau kemarin hal-hal yang membatalkan wudu, sekarang yang kedua kita akan menjelaskan bersuci kaitannya dengan mandi. Walaupun pasalnya nanti akan mutar ke situ, karena memang yang mewajibkan mandi dan yang mewajibkan wudu itu ada yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat thaharatu as-saniyah, dan sesuci yang kedua atau bersuci yang kedua adalah mandi. Huwa lughatan, mandi itu secara bahasa sayalanul ma'i 'ala syai', mengalirnya air kepada sesuatu. Secara bahasa sampean punya potnya kotor, dikasih air ngalir, namanya mandi. Itu mandi, nama mandiin pot gitu. Walaupun kadang kalau mandiin pot kurang pas, tapi secara bahasa betul. Kita punya kompor atau kita punya apalah milik kita yang kotor, kemudian kita mandikan, ngalirlah airnya ke benda itu, namanya mandi. Itu pengetahuan saja secara lughatan. Mandi itu ya ngalirin air ke apapun yang kita airi, namanya mandiin itu. Ya.
Jadi tidak pada kucing saja yang kita mandiin, kita sampoin ya. Bukan hanya kerbau dan sapi saja, atau binatang burung ya yang rata-rata mandi pagi-pagi, orangnya belum mandi, pagi-pagi udah semprot gitu. Nah, itu ngalir air ke burung itu, namanya juga itu. Wasyara'an, dan secara syariat Islam, saya lunhu ala jami'il badan bin niyah, mengalirnya semua air kepada seluruh badan kita dengan niat. Pernah kita bahas, tapi inilah urutannya. Saya cuma baca nih. Kenapa niat menjadi pembeda mandi-mandi biasa dengan mandi yang bisa menghilangkan hadas besar? Sesuatu yang besar itu bisa akan kebesarannya nyampe. Atau sesuatu yang besar najisnya akan hilang, perbedaannya dengan niat. Kalau hari Sabtu suka kondangan, saya nyuntuin kondangan ya, kenalnya kondangan. Coba kalau ibu-ibu kondangan jam 10 pulang, keringetan, mandi lagi nggak? Mandi lagi. Habis zuhur ke jam 1 sampai jam 3 berangkat kondangan. Sore masih ada lagi, mandi lagi. Habis maghrib, memang orang terkenal ya, akhirnya mandi pula untuk kondangan. Mandi berulang-ulang ini niat nggak? Niatnya apa Pak? Takut orang lain kebauan, bener? Takut nggak cantik, kira-kira gitu ya. Oh, laki-laki biasanya biasa-biasa aja, mandi sekali udah buat jamak sampai sore nggak mandi lagi, ada juga yang gitu ya. Tapi kalau perempuan kan apik gitu. Niatnya apa? Ya keringetan, bau, mandi gitu kan. Ataupun karena waduh nanti saya kelihatan dekil, mandi. Ya mandi-mandi biasa, maka tidak mempengaruhi terhadap mandi yang menghilangkan hadas besar toh. Makanya di mana perbedaannya adalah niat. Niat itu dahsyat dampaknya loh Pak. Ini masjid, kalau kita masuk ke dalam ada AC-nya, rasa adem nggak Pak? Adem. Orang dagang masuk ke sini, ngadem di sini. Niatnya Pak, niat ngadem. Beda nggak Pak? Dengan kita sama-sama dapat dingin, tapi niat beda nggak? Maka perbedaan niat itu dahsyat terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang tidak dengan niat kelihatannya sama, tetapi nilai di hadapan Allah berbeda. Makanya niat menjadi tumbuhan. Coba saja. Kalau kita haji harus niat. Kalau kita umroh harus niat. Kalau kita puasa harus niat. Jangan sampai hal-hal yang kira-kira melibatkan Allah lah yang maha menentukan, tetapi kita lupa dari niat. Makanya disyaratkan dalam mengalirkan air mandi ini, yang pertama adalah niat. Kalau nggak niat menjadi mandi biasa. Supaya beda nih mandinya, maka harus nih. Ya, baik. Wa mujibuhu arba'atun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Pertama, khuruju maniyihi awalan. Yang pertama, air mani dapat diketahui dengan salah satu dari 3 sifat khususnya. Khuruju maniyihi awalan wa yu'rafu bi ahadi khawasihi as-salas. Pernah saya sampaikan, saya ulang lagi supaya paham ya. Yang mewajibkan mandi besar adalah keluarnya sperma. Min talazzatin bi khurujihi aw tadafuqin aw rihin ajinin rotban wa bayadi baydin jafan. Merasa nikmat sebab keluarnya. Keluar dengan memaksa. Berbau adonan roti saat basah dan putih telur ketika kering. Karena cepat kering dia. Kalau dalam kondisi basah, dia akan baunya seperti adonan roti, ya. Ketika sudah kering kayak putih telur. Fa in fuqidat hadhil khawasu fala ghusla. Jika tidak dijumpai kekhususan 3 ini, maka tidaklah wajib untuk mandi. Apakah benar? Benar, tidak wajib mandi. Naam. Sekarang masalahnya. Lau syakka kalau tah rugi, Lau syakka kalau tah ragu sama rugi dikit kadang kepleset ya Allah. Ingatlah orang tua itu
bermaksud hatinya ini munculnya beda itu ya. Lahu syakka, kalau toh ragu fi syai'in kepada sesuatu, amaniyun huwa au madhiyun. Ini mani apa sperma, mani apa madhi? Bedanya madhi dengan mani, tahu kan ya? Kalau madhi akibat karena terangsang ataupun karena akibat kita capek dan sebagainya. Takhoyaro, maka dikasih milih, walau bitasyahi, walau dengan semaunya kita. Fa insya aja altahu maniyan wa ghtasala. Kalau kita meyakini itu sperma, maka wajiblah kita mandi. Au madhiyan wa ghasalahu wa tawaddo. Tapi kalau meyakini itu adalah madhi, cukuplah kita membasuh, menghilangkannya dan kemudian wudu. Gitu ya. Sekarang walau ro'a maniyan, walau ro'alan, kalau toh misalkan melihat maniyan mani mujaffafan, ya, yang kering, di mana fi thawbihi, di bajunya, lazimahu al-ghuslu, maka dia wajib untuk mandi. Wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'dahu. Kalau di baju kita misalkan atau di kain kita kelihatan ada tanda-tanda sperma kita udah kering gitu. Dan taunya setelah sholat itu selesai. Wa i'adatu kulli sholatin. Maka kalau meyakini adanya, sholatnya diulang lagi. Oke. Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi. Walaupun kemungkinannya kecil ya. Ini yang kedua nih. Apa tadi? Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi. Ya. Kalau ada kemungkinan, selama mani tersebut tidak ada kemungkinan secara adatnya milik orang lain, ya. Nggak mungkin ya, punya orang lain kemudian nempel ke kita. Ya walaupun mungkin tapi kecil. Jadi yang pertama, yang mewajibkan kita harus mandi besar, yang syaratnya harus niat. Yang kedua, wasaniha, dan yang kedua dukhulu hasyafatin, masuknya hasyafah, punya kita itu loh namanya hasyafah. Au qadriha min faqidiha, ya, memasukkan hasyafah itu atau kadar dari kepala penis yang terpotong. Kepala penis yang terpotong, nanti kita akan jelasin ya. Walau kanat min dzakarin maktuin au min bahimatin au mayyitin. Ada potongan kemaluan sapi, kemaluan kerbau dan sebagainya, kemaluan ikan besar misalkan gitu ya, dari binatang ataupun dari mayit. Pernah ada berita kan ya bahwa orang saking senengnya sampai-sampai orang yang sudah meninggal pun juga disetubuhnya, pernah dengar itu? Nah, atau ada potongan dari kemaluan baik dari binatang maupun dari manusia dimasukkan atau memasuki laki-laki ataupun perempuan, maka kita wajib juga mandi karenanya. Mayitnya dimandiin lagi? Enggak. Mandinya taklifnya sudah berbeda. Dia sudah tidak lagi seperti kita. Dia wajibnya dimandikan karena kematiannya. Tapi karena persetubuhannya tidak. Karena memang dia sudah tidak lagi seperti kita. Farjan kubulan autuburon. Nah ini farjan. Farjan itu farji. Kubulan autuburan. Kubulan itu kubul nerima. Baik yang depannya tuh berupa ini ataupun ini. Autuburon atau berupa yang belakang itu. Itu dua-duanya sama. Walau bahimatin nih. Walaupun binatang. Kasamakatin kayak ikan, au mayitin atau mayit, walayu adu, maka orang wajib dibalik ini. Walayu adu tidak perlu diulang, ghusluhu lingkito itaklifihi. Mayit itu tidak perlu diulang memandikannya karena sudah putus tentang ketaklifannya. Dua, yang ketiga. Wasalisuha, dan yang ketiga yang bisa mewajibkan mandi besar itu harus dilakukan adalah haidun haid. Ai inqita'uhu,
artinya ketika berhentinya haid. Kalau haid itu belum inqita'uh, belum selesai nih haidnya, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Nah, kita tidak haid, tapi kita punya yang haid di rumah ya, anak kita, istri kita harus tahu Pak. Kalau istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, yang kewajiban kita ngingetin itu. Nah, kalau kita nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, ya nanti bisa melebar kemana-mana itu. Apa itu haid? Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimal mar'ah fi awqatin makhsusah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita tentunya di waktu-waktu tertentu ya. Kalau masih normal biasanya sebulan sekali. Kalau sudah 45 ke atas biasanya bisa telat 2 bulan sekali dan seterusnya lah, macam-macam ragam fisik orang. Wa aqallu sanatin tis'a sinina qamariyatan. Minimal wanita dapat mengalami haid adalah wanita yang berumur 9 tahun ukuran qamariyahnya. Ya, 9 tahun. Tapi sekarang 9 tahun kelas berapa? 9 tahun itu ya. 9 tahun kelas 12 dikurangi 3 sekitar kelas 3-4 ya. Nah, tapi anak-anak lebih cepat pun ada sekarang itu. Mungkin karena hormon kita terpacu oleh TV, terpacu oleh makanan bergizi, terpacu oleh rangsangan-rangsangan gambar dan sebagainya. Wallahu macam-macam sekarang. Makanya orang yang nggak ngaji, tidak tahu tentang bagaimana kondisi sekarang, kita nggak ngikutin anaknya Pak. Seneng aja anak dibeliin HP, nggak kontrol kita. Bangga HP-nya 3. Bolehlah bangga, tapi kita akan menjadi sebaliknya jika kita tidak tahu apa yang ada dalam HP itu. Sekarang semuanya ada di situ. Maka kita harus tahu tentang ini semua. Ai istiqmaluha, sempurnanya itu 9 tahun biasanya. Maka sudah diprediksi ternyata sekarang sebelum itu pun sudah ada yang sudah murid-murid yang kelas 4 kelas 3 ada sekarang. Walaupun saya nggak ngajar SD tapi ada. In ra'adhu qabla tamamiha biduni sittati asyara yauman fahuwa haidun. Minimal sempurna 9 tahun, ya benar. Namun jika ada seorang wanita yang belum sempurna umur tersebut dengan kurang 16 hari, maka itu namanya haid. Minimal minimal adalah 1 hari 1 malam. Nah, udah tadi ya. Jadi sebelum 9 tahun kurang 16 hari, kira-kira itulah. Nah, maka itu namanya anak sudah mulai dewasa. Walaupun sekarang undang-undang nikah itu berapa? 19 tahun ya? Iya deh, ya 19 tahun. Kalau tidak harus minta dispensasi, harus ada keterangan dari orang tua. Nah, undang-undang sekarang coba dibaca lagi deh. Jadi nikah harus 19 tahun. Benar nggak? Benar. Itu analisisnya adalah agar nikah itu tidak semata untuk menyampaikan hasrat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk siap diri. Nikah itu apa? Persiapannya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mengantisipasi masalah yang akan begitu. Karena kondisinya apa? Kondisinya teriring dengan kondisi alam kita, laki-laki kerja, perempuan kerja gitu kan ya. Kalau secara Islam perempuan itu kan di rumah, wajibannya memelihara harta suami dan mendidik anak. Makanya jangkauannya tidak seperti jangkauan yang analitisnya untuk kita bersama-sama kerja gitu. Kemudian kedewasaannya sudah mapan. Karena apa? Karena dalam Islam laki-lakinya tanggung jawab zahiran wa batinan. Kalau istrinya nggak tentang haid ya suaminya tahu, ya kan? Nah sekarang harus 19 tahun. Tapi ukuran balik seseorang yang wajib mandi pasalnya, bukan soal undang-undang, maka jika sudah keluar menstruasi. Wa aqalluhu yaumun walailah. Kalau putri kita, ini bahasanya putri, kalau istri udah apal kan ya. Nah kalau putri kita yang kecil nih, keluar darah biasanya rame itu, mama saya keluar darahnya gitu. Kalau ke ayahnya nggak mungkin kan, malu kan biasanya perempuan gitu. Gimana itu tandanya kamu udah dewasa? Iya tapi bagaimana caranya? Nah supaya tidak begitu kita ajarin sebelum itu.
Minimal wa aqalluhu yaumun wa lailah, sehari semalam dia keluar terus menerus ya, lancar ataupun tidak ya. Kadang kalau awal-awal tuh nggak seperti yang ibu-ibu pertama ser gitu kan sampai keluar yang gumpal-gumpal gitu. Ada juga yang sampai sakit-sakit, mungkin istri kita seperti ada kan, sebelum keluar yang darah gempel itu dia masih sakit. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling banyak adalah 15 hari. Ka'aqalli tuhrin bainal haidain, seperti sedikitnya sucian dalam 2 haidan. Maaf sebentar. Wa yahrumu, dan diharamkan bihi sebab haid, ma yang diharamkan yahrumu bil janabah, yang diharamkan sebab haid itu sama pekerjaan yang diharamkan karena sebab jinabah. Jadi pahami ya Pak? Yang diharamkan ketika haid itu sama halnya dengan sesuatu yang diharamkan ketika janabah. Jadi banyak hal yang tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan kita dalam keadaan haid dan janabah. Yang pertama, kita tidak boleh salat, sudah pasti ya. Kita tidak boleh salat, sudah pasti. Tidak boleh puasa, pasti. Tidak boleh tawaf, pasti. Tidak boleh memegang dan membawa mushaf Al-Quran. Ini yang akan jadi polemik ya, supaya kita paham nih. Oke. Membaca, memegang, dan membawa mushaf Al-Quran itu tidak boleh bagi orang yang sedang menanggung hadas besar. Ya. Kedudukan wanita haid atau nifas sama seperti orang yang berjunub seperti yang telah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang bersuci. Wala la yamassuhu illal mutahharun, dan sebagainya ya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya baru saya ungkapin, kalau enggak biar singkat. Tidak boleh memegang, membaca, membawa mushaf Al-Quran. Nanti kalau ada masalah silahkan ditanyakan yang boleh yang bagaimana. Maka sebagian ulama jika memegang yang tidak boleh itu adalah Quran yang memang tulisannya kayak gini Arab semua ya. Kalau ada tafsir kan bukan Al-Quran. Tafsir itu kan pendapat orang walau berdasarkan hadis dan yang lain berdasarkan hadis ya. Nah itu ada yang meyakininya atau kata Imam Syafi'i boleh karena banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Kemudian selanjutnya orang yang sedang haid sama diharamkan pekerjaan yang diharamkan pula dalam keadaan junub. Kemudian masuk, duduk, dan i'tikaf dalam masjid meskipun dengan wudhu. Ya, tidak boleh masuk, tidak boleh duduk, tidak boleh i'tikaf dalam masjid meskipun dengan keadaan wudhu. Dalam keadaan wudhu. Walaupun nanti ada yang memperbolehkan ketika ada orang yang sedang haid, kemudian yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu berdiam, duduk dan sebagainya. Kalau melintas, melaju boleh. Kalau taklim misalkan kajian boleh tidak. Banyak hadis mengantarkan ini, ada juga yang memperbolehkannya. Ya, karena Nabi pun juga tidak ada satu hadis yang melarang langsung untuk tidak boleh berdiam di masjid. Makanya kalau ada wanita yang sedang haid boleh nggak ikut ikut kajian di masjid, boleh saja. Yang penting dirapihkan, jangan sampai yang kotor najis keluar darinya. Tidak boleh berhubungan walaupun dengan penghalang. Jangan akal-akalannya. Ya kan saya dihalangin gitu. Ya, pokoknya nggak boleh lah ya.
walau dihalangi, ya alat halangannya nggak usah dijelasin lah, itu tetap tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan baik. Wakila la yahrumu ghairul wat'i. Sebagian pendapat mengatakan hal itu tidak haram selain bersetubuh. Ya. Hal itu tidak. Wa yahrumu ma yahrumu bil janabah. Oh, ini belum kebaca nih. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah wa mubasyaratu ma baina suratiha wa rukbatiha. Ya. Dan tidak boleh mubasyarah baina surah wa rukbatiha, antara dengkul dan lutut dan ini juga nggak boleh, ya. Tapi wakilah boleh, wakilah dan pendapat ulama boleh. La yahrumu ghairul wat'i, kecuali bersetubuh yang nggak boleh, ya. Waqtaruhu Nawawi fit tahqiq di khabari Muslim. Memilihnya Imam Nawawi tentang kebolehannya li khabari Muslim karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Isna'u kulla syai'in illan nikah, kata hadisnya itu. Jadi lakukanlah segala sesuatu selain bersetubuh dalam kondisi kita, maksudnya istri kita dalam kondisi janabah, kemudian kita nggak sabaran, misalkan di bahasa biasanya, ya, maka sebaiknya tidak kita melakukan tidak bisa melakukan antara surah wa rukbah, ya menyentuhnya dan sebagainya gitu. Dasarnya itu, tetapi ada dasar yang lain juga, kata Imam Nawawi, boleh juga kecuali wati atau kecuali bersetubuh. Masih dalam haid, ya. Wa idza in qata'a wa idza qata'a damuhu halun laha qabla al-ghusl saumun wala wat'iyun wala wat'un. Ada orang haid kemudian berhenti dari kehaidannya, ya. Halal laha qabla al-ghusli saumun, maka boleh orang itu puasa. Ya, puasa lawat iyun, yang tidak boleh adalah bersetubuh. Khilafan, walaupun ini bertentangan, ya, pendapat biasalah. Dalam fikih itu nggak ada kelar-kelarnya, karena fikih itu analisis. Makanya mohon maaf kalau saja yang saya sampaikan ada yang salah, kritik saja, karena kita tidak menggurui dan digurui, adanya kita saling mengingatkan. Khilafan lima bahatsau al-allamah al-Jalaluddin As-Suyuti, beda atau berbeda pendapat dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Pendapatnya tidak seperti itu, tidak boleh berpuasa, apalagi wati ataupun bersetubuh. Sebenarnya kita tampung dulu pertanyaannya, Pak. Warobiyo, dan yang keempat nifasun nifas, ai inqita'uhu, yaitu yang keempat adalah berhentinya nifas, inqita'uhu. Nifas itu apa? Wa huwa damun haidin mujtami'in yakhruju ba'da firaghi jami'ir rahim. Nifas adalah darah haid yang terkumpul setelah kosongnya seluruh rahim, artinya lahiran, gitu, ya. Minimal dari nifas adalah 1 tetes, namun 40 hari dan maksimal 60 hari biasanya, gitu, ya. Wa aqallu lahdzah, nah, seperti istri Nabi ketika melahirkan itu enggak seperti kita. Minimal lahdzah, bahasa kita apa ya, setetes, sekecerotan, gitu, ya. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan lumrahnya, ghalibnya biasanya adalah 40 hari. Wa aktsaru sittuna yauman, dan lumrah dan paling banyaknya adalah 60 hari atau sittuna yauman 2 bulan, ya, 20 hari, ya. Wa yahrumu bihi, wa yahrumu, dan haram bihi seperti itu tadi nifas, ma yahrumu bil haid. Begitu juga diharamkan ketika dalam keadaan nifas hal-hal yang diharamkan ketika haid. Wa yajibu, dan wajib al-ghuslu mandi aidon, juga diwajibkan mandi bila datin walau bila balalin, ya. Wajib untuk melakukan mandi sebab melahirkan walaupun tanpa cairan basah, misalkan ada selonong, gitu, ya, nggak ada apa-apanya, itu tetap wajib mandi. Sebab mengeluarkan gumpalan darah, wajibnya itu, ya. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin wa bimautin muslimin ghairu syahidin,
seiman dengan itu atau seiring dengan itu yang tidak wajib dimandi. Yang ini adalah segumpal daging dan sebab matinya orang muslim yang tidak syahid. Jadi tetap wajib dimandikan. Kalau yang syahid tidak perlu dimandikan. Oke. Ini hal-hal yang mewajibkan mandi ya Pak. Nanti sebelum saya akan bahas wa faroiduhu, hal-hal atau yang wajib dilakukan ketika mandi apa saja, kita istirahat dulu. Silakan ada yang ditanya terkait yang saya sampaikan. Monggo. Sebelum saya lanjutkan ke wa farduhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Monggo. apabila ada kejadian darah pengaruh HP mau pacaran waktunya akhirnya itu kecelakaan dinikahkan tapi belum cukup umur Ya. dua-duanya belum. Nah itu bagaimana menurut agama, apa yang berdosa yang nikahkan apa orang tua atau bagaimana penjelasannya kalau tadi? Oke. Kewajiban orang tua, bapak maksudnya, mendidik anaknya. Ketika kecolongan, itu kan kita tidak tahu. Kembali ke kecolongannya dulu ya. Kalau lihat kecolongannya, kita tidak dosa. Tapi kalau kita lihat kenapa sampai kecolongan, nah ini yang jadi dosa. Biasanya kecolongan itu karena kontinuitas kita atau tanggung jawab kita tidak terus-menerus nggak kontrol, oke? Kecolongannya tidak dosa orang tua nih. Artinya tidak dosa bagaimana? Sudah akulah ajari dia, sudah akulah kasih dia pelajaran madrasah, sudah akulah kasih pelajaran sama ustadz, sudahlah suruh belajar agama. Kewajibannya sudah pula disontohkan bapaknya nggak kayak gitu. Lalu kok terjadi kecolongan? Malaikat nggak open itu, ikut-ikutan ya. Kita balik sekarang. Ternyata kecolongan itu bapaknya nggak ngajarin, nggak ngasih pelajaran agama, nggak suruh belajar agama di rumah. Bahasa Inggris dapat berapa? Fisika berapa? Mau jadi dokter, biologinya berapa? Mau jadi analis dan seterusnya. Nggak pernah nanya bagaimana hukumnya orang yang main sama lawan jenis tanpa batas, nggak pernah nanya itu. Alhamdulillah anakku sudah laku kalau malam hari ada yang bawa. Kalau ini masalahnya, maka orang tua nanti yang ditanya duluan. Kenapa sampai kecolongan? Pertama, nanti kalau soal kebanyakan repot itu, nanti agak melebar kemana-mana. Yang pasti, jika sudah memberitahu, jika sudah memberi contoh, maka kita tidak masalah dalam tataran syariat. Tetapi kalau kita balik, kita nggak memberi contoh, kita cuek bebek sampai kecolongan. Ini terjadi bukan di orang biasa, Pak. Ya, terjadi di semua lini. Orang miskin, orang sipil, pejabat sekalipun. Saya itu ngajar di SMA kumpulannya orang-orang kaya ya. Ya, jadi tahulah. Ini semua akan bisa terkena itu. Apa penyebabnya? Orang tuanya nggak kontrol sama anaknya itu. Dianggaplah cukup anak kasih uang, kasih HP, kasih pembantu, kasih mobil. Dia pulang semau-maunya. Bukan itu mendidik itu. Mendidik itu antara hati dan hati. Jelas ya Pak? Sekarang hukumnya sah. Udah? Syaratnya nikah itu apa? Masih ingat? Pak Haji masih ingat nggak syaratnya nikah? Rukunnya nikah? Udah kelamaan ya. Ada wali, ada pengantin putra laki perempuan, iya. Terus ada saksi, ada ijab kabul, ada nggak di situ disebutkan umurnya belum nyampe? Nggak ada. Tapi
diarahkan orang yang boleh untuk nikah itu karena satu di antara tujuan nikah kan untuk memperbanyak umat orang yang sudah menstruasi. Dari tataran itu namanya orang itu sudah dewasa. Lah ya kok belum men sudah begitu? Alah berarti mennya belakangan maunya duluan. Makanya kan sekarang banyak orang yang udah nyampe tapi nggak berakal kan? Sudah balik tapi tidak akil. Makanya akil dan balik. Akilnya dulu nuh. Akil itu artinya adalah pengetahuan bagaimana dirinya siapa untuk apa tuh tahu. Balik itu nyampe pada umumnya. Sekarang baliknya doang. Bener nggak? Akalnya kagak nyampe, baliknya udah nyampe nyuruh dulu tuh. Akhirnya belum 9 tahun acan udah yang Bapak tadi contohkan. Emang ada Pak? Ada kali ya, ya namanya di dunia gitu. Arti Bapak pernah denger nih. Jadi begitu Pak ya. Jelas kira-kira? Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Ada yang lain? Kalau tidak saya teruskan. Ya Pak Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau tak minum nih, moga-moga. Ngomong itu harus banyak minum, terus. Perempuan itu disenggol-senggol terus keluar cairan. Oke. Apa itu termasuk mandi dan apa itu harus mandi lagi? Oke. Biasanya duluan perempuan atau duluan laki? Karena kita belum berbuat atau nyenggol-nyenggol, perempuannya biasanya kan langsung licin lah, ada pelicinnya itu. Nggak apa-apa, nggak ada laki-laki kan. Walaupun nanti videonya ditonton perempuan ya. Apa itu termasuk mandi dan yang wajib? Baik. Ya. Jadi biasanya kita semua udah senioritas, udah senior gitu. Jika sentuh menyentuh, maka sebagai pelancar akan keluarlah sesuatu atau air baik dari laki-laki maupun perempuan. Terlepas dari perempuan dulu atau laki-laki itu tergantung kondisi kan ya. Kadang-kadang laki-laki duluan bisa, perempuan kan agak susah-susah kalau sudah umur itu. Maka itu namanya madhi. Madhi itu karena rangsangan. Maka yang begitu, yang tetesan beningnya itu najis Pak. Tidak usah mandi, cukup disucikan. Kalau mani wajib mandi, tapi itunya suci. Yang repot itu licinnya dulu baru mani kan nyampur, ya jadi najis dah. Apa maksudnya? Nah, kalau licinnya saja yang keluar nih, sebelum kita dukhulu hasyafah, sebelum kita memasukkan hasyafah kita, terjadi pencairan dua arah atau satu arah, maka yang kena cairan bening pelicin itu hukumnya najis dan tidak usah mandi. Kalau yang mani setelah itu kita perjuangan dilanjutkan keluar mani kan. Nah mani itu suci, tidak usah dicuci yang kena mani, tetapi wajib kita mandi. Susah membedakannya bagaimana? Kan cairan dulu. Setelah cairan kebelah spermanya keluar, nyambur di satu dalam tempat yang satu. Kemungkinan misah bagaimana Pak? Bisa jadi pisah, setelah kering baru keluar yang kedua. Kemungkinan juga tidak pisah antara pelicin dan sperma itu mencampur di tetes yang sama, di sarung yang sama. Maka sebaiknya karena kita susah mendeteksinya, apa yang dipakai untuk itu, mau kain, mau selimut, sebaiknya tidak usah, bukan sebaiknya, ya seharusnya ya mungkin kalau sebaiknya terlalu murah, tidak dipakai untuk ibadah. Kalau apa namanya selimutnya bagaimana? Selimut nggak apa-apa Pak, selimut nggak ada, memang sholat muslimutan gitu. Ya, selimut pakai lagi aja, orang itu apa namanya laundrynya mahal itu. Ya kalau selimut tuh kelasnya kan 40-50 ribu kalau yang besar itu kan ya. Baik, ada lagi 5:30 sudah? Monggo. Mana dulu nih? Kayak ini dulu deh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wajib sholat. Ya.
Tidak usah. Begini, Allah itu memberikan kewajiban kepada kita sesuai apa yang kita mampu. Artinya begini, waktu sudah kita maksimalkan untuk bersuci secukupnya tentu. Masa pipis belum selesai kemudian kita paksain demi sholat, nggak mungkin. Haid itu seperti yang tadi saya sampaikan harus mengalirkan air. Nanti ada kejelasannya di bawah nih ya. Sampai air itu mengalir ke semua badan, termasuk perempuan. Kalau perempuan itu jongkok, yang ketika jongkok kelihatan itu juga harus dialirkan air. Kan perlu proses. Kalau proses itu dilakukan demi kesucian datanglah Isya, maka tidak perlu sholat maghrib dikodok karena proses sucinya masih berlaku. Tapi jika setelah bersuci masih ada waktu, kemudian di dalam sholat masuk, lanjutkan sholatnya. Kira-kira jelas? Kenapa begitu? Karena kita proses suci itu kewajiban. Kan setelah suci baru sholat. Processing untuk bisa suci belum selesai sudah Isya, nggak perlu mengkodok maghrib. Kecuali ya mandinya dilama-lamain gitu ya. Nah, itu beda urusan itu. Tapi kalau secukupnya kemudian lewatlah sholat maghrib, tidak. Karena syaratnya sholat itu diwajibkan orang itu dalam kondisi suci. Suci itu ingkitauhu atau selesainya darah itu. Kan nggak bisa langsung sholat kan, harus disuci dulu. Gitu. Processingnya secukupnya, nggak perlu dicepet-cepetin ya, secukupnya itu ya sesuai kebutuhan lah. Kan ada orang yang pipisnya nggak berhenti-berhenti, biasanya umur 50 ke atas nih. Saya merasa sekarang itu. Kira-kira 2-3 bulan ini, wah sekarang habis wudhu sudah kan udah mau sholat, geleser gitu. Nah ini nih, ya udah kamar mandi dulu gitu. Umumnya bagusnya nggak jadi imam. Makanya saya kalau jadi imam sudah pastikan dulu tuh setengah jam kemudian pastikan aman. Kalau nggak khawatir di depan nanti tengah-tengah geleser lah. Makanya di masjid saya di sini tulisin makmum yang belakang imam siap-siap maju gitu. Ada di situ tulis. Itu cuma bahasanya kayak gitu ya. Bahasanya halus. Jelas nih Pak? Jenengan? Monggo. Yeah. Untuk mandi janabah itu apakah ada yang berpendapat wudu dulu baru mandi? Ya. Ada yang tidak perlu wudu dulu langsung mandi. Baik. Ya. Wudu sebelum mandi itu diperintahkan Rasul. Nanti setelah mandi nggak usah wudu lagi. Karena wudu itu kan menghilangkan hadas. Mandi menghilangkan hadas. Artinya tidak usah wudu itu, mandi itu sudah menghilangkan hadas besar. Yang kecil hilang nggak? Yang gede hilang, yang kecil enggak toh? Pasti maka tidak usah wudu, tidak apa-apa. Secara kajian fikih wajib dan tidak wajibnya. Oke jelas ya? Sunnahnya wudu dulu. Kalau awal kok lupa tengah-tengah wudu boleh nggak? Boleh. Masih dapat sunnahnya wudu sebelum atau tengah-tengah karena lupa. Oke jelas? Kalau mandi dulu, wudu dulu tidak wajib, dianjurkan. Tapi kalau tidak wudu, mandi tok, tidak apa-apa karena wudu yang dimaksud sudah include kepada borongan mandi besar itu. Pun jelas Pak? Nanti kalau ada saya, kritik saya saja. Saya nggak merasa guru biasa. Ya, kita sering belajar. Itu fikih itu kajian. Saya kalau mau ngajar tolak dulu, takut salah gitu. Kalau salah wajar. Ki Hasyim Asy'ari juga pernah khilaf itu ya. Dan namanya orang lah. Baik itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Oh masih. Daftarnya belakangan sampean. Enggak. Nggih. Nggih. Boten napa-napa. Dipersilakan. Caranya yang benar, Pak. Yang penting caranya. Air yang direbus, air suci mensucikan dari keran atau air aqua dihukumi juga suci mensucikan, dihangatkan. Nah, nanti pasang itu ya yang kayak di hotel ya biar nggak masak.
Nah, itu nggak mesti harus banyak banget. Yang penting awal dasar airnya air yang tohir, mutohir, air keran, ya dan sebagainya lah air. Nah, kemudian dipanaskan, biasa sampai mendidih toh, mendidih dicampur dengan air yang sudah disediakan di tempat yang kita punya. Air itu setempatnya seairnya juga diambil dari air yang bersih belum digunakan ya, dicampurlah di situ. Di atas ya Pak, jangan di bawah. Artinya di atas jangan sampai kecipretan yang kalau kita mandi nih, kemudian basahan mandi kita ke situ lagi. Namanya al-ma'ul mustakmal itu. Air yang sudah dipakai kemudian dipakai ulang, daur ulang namanya. Itu dihindari itu. Supaya apa? Supaya kita yakin kesuciannya. Jadi boleh. Yang tidak boleh jika hangatnya itu berlebihan menjadi kulitnya terkelupas. Tapi kalau sekedar menghangat, orang tua kan biasanya butuh kehangatan gitu ya, kehangatan air maksudnya. Nah itu boleh-boleh saja. Oke ya, tapi masing-masing fisik kita loh sebenarnya. Kalau teruji biasa yang dingin-dingin gitu, yang sehat yang dingin. Tapi ada waktu-waktu tertentu masuk angin, hangat itu. Atau kondisi badan kita lagi nggak fit, ya hangat itu. Karena saya merasakan itu. Dulu saya nggak pernah mengatakan hangat itu. Sekarang udah tua ya, udah mulai kayak orang-orang gitu. Bon, sudah? Masih? Enggak? Oh gitu ya. Iku kulatain ya. Kalau tinjauan Imam Syafi'i dulu ya, satu mazhab biar gampang. Kulatain itu kira-kira 60, 60, 60. Kalau itu dianggap air banyak. Tapi air sedap seperti itu pun boleh untuk mandi. Asal memang tidak sampai tercampur yang lain. Kalau yang 2 kula kena mustakmal tadi nggak apa-apa, maksudnya aman gitu loh Pak. Kalau yang 2 kula kecipretan dalam kondisi itu, maka tidak mengubah tohir mutohirnya. Bisa suci dan mensucikan, oke? Tapi kalau tidak sebanyak itu, kena mustakmal menjadi air yang mustakmal tidak boleh untuk janabah ataupun haid, janabah ataupun yang lain-lain gitu. Jadi caranya bagaimana? Caranya tidak 2 kulah pun nggak apa-apa. Yang penting caranya kayak tadi itu. Kalau dulu ketel diajarin bapak saya itu. Ketel ngertos nih? Ketel lo caret. Nah, jadi caret yang gede itu yang buat kirim yang karyawan kita di sawah yang kerja di sawah kan gede itu. Nah, itu kalau sudah anget atau dicetet itu kasih air yang banyak kemudian ditumpahin yang mendidih. Caranya gini. Aman itu. Jelas ya Pak? Jadi kulatin 2 kula itu kira-kira semeter. Jadi gitulah, segitu namanya kulatain. Kecipratan air yang mustakmal nggak apa-apa. Ya. Kecipratan tai kotok pun nggak apa-apa. Yang penting baunya masih air. Rupanya masih air, tidak rubah. Rasanya nggak pahit dan sebagainya. Tetap kulatin bisa untuk janabah, oke? Tapi kalau jika kurang dari itu, rubah ataupun tidak menjadi air yang mutanajis. Karena airnya sedikit atau kolil gitu. Jelas Pak? Pun. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini, pagi hari ini insya Allah wa faroiduhu dan satu-satunya mandi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Masih berapa bulan lagi? Ramadan bulan Maret insya Allah ya. Ini sekarang bulan apa nih? Wala. Berarti pekan besok kalau kita waras kasih Allah kesehatan pertemuan terakhir. Ya Ramadan dan ketemu lagi. Itu saja, mari kita sudahi sama-sama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.